sesungguhnya azab Allah akan turun, bumi akan ditenggelamkan, maka naiklah ke kapal. Apa jawaban binatang-binatang tersebut? Gajah, harimau, ular, burung berdebat dulu. Kami pandai bonangnya ajinya. Kami pandai tobang itu ya. Enggak. Ulek kan pandai bonangnya. Pandai buaya, tapi tak. Ghariza, insting yang sehat lebih baik daripada akal yang sakit. Maka para binatang tersebut, akramakumullah, sekali panggil masuk kapal. Bandingkan dengan manusia yang diberi akal yang cerdas tetapi banyak diisi dengan muatan-muatan yang sakit. Nabi Musa alaihissalam berdakwah 950 tahun, falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Nabi Nuh alaihissalam diam bersama mereka sebanyak atau selama 1000 tahun kurang 50. Ya biar nanti sepakat kita, kalau 1000 kurang 50 kan 150 tahun. Alfasanatin illa 50 ama, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ternyata mohon maaf kaum muslimin, yang tidak berakal, yang tidak cerdas, binatang kan tidak cerdas ya? Coba dia instingnya, tapi instingnya sehat. Instingnya sehat. Maka ketika dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam masuk kapal, apa jawabannya? Langsung masuk. Sebab yang nyuruh ini adalah hamba di antara hamba Allah, utusan di antara utusan Allah. Ternyata binatang tahu juga ya, Rasul kan? Ya, kisah An-Naml, kisah apa namanya, semut ya, dengan Nabi Sulaiman tahu dia. Qalat namlatun ayya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masya Allah, tahu dia nama Sulaiman. Awak tak tertentu kita lapunya buat tak jawabin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma liyara aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa tidak nampak hudhud kan? Tapi hudhud ternyata walaupun tidak berakal tapi tahu dia mana syirik, mana yang bukan. Iya tak? Saya mendapatkan mereka ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ghariza yang salimah, yang sehat, insting yang sehat, bisa membedakan. Tapi akal yang cerdas tapi tidak sehat, yang syirik dibungkus tauhid, ikan masin dibungkus plastik, so itu semprot formalin, ikan segar ya, ikan masin tentu, ikan masin lalamo kuai ndak aile lah bulan dibungkus dengan plastik, sudah itu dibuat formalin, lalu ditulis ikan segar. Ikan segar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini hudhud bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Saya temukan mereka dipimpin oleh seorang ratu, seorang raja wanita, ratu namanya ya. Nah, kemudian mereka beribadah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Tahu dia itu penyelewengan.
Tapi berapa banyak akal yang tidak sehat. Kadang-kadang tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Makanya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk beriman kadang-kadang tidak memerlukan otak yang cerdas. Justru lebih dibutuhkan fitrah yang sehat. Fitrah yang sehat. Karena secara fitrah manusia, apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, fitrah mengangguk-angguk dan mengakuinya. Tapi ketika masuk akal yang tidak, maklumat, ketika masuk data yang tidak sehat, lalu dibuat saringan yang tidak sehat, akhirnya menghasilkan natijah yang tidak sehat. Jangankan orang lain, putra seorang Nabi Nuh alaihissalam, binatang tadi dipanggil oleh Nabi Nuh, masuk langsung. Anaknya dipanggil, tangkau. Apa sebab? Karena dia punya pemikiran yang keliru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana. Nuh lalu memanggil putranya. Ya subhanallah, ya seorang anak pasti paham bagaimana ayahnya sayang padanya. Seorang anak pasti sudah mengalami dan berpengalaman bagaimana ayah mengurus dirinya. Apalagi ini ayahnya bukan tanggung-tanggung. Awwalur rusul, rasul pertama, tak tanggung-tanggung. Ulul azmi minar rusul, nabi yang dia dimuliakan. Hanya 5 dari seluruh nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Tentu pendidikannya luar biasa kaum muslimin, terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya. Tetapi sang anak karena terpengaruh oleh pemikiran yang tidak sehat, lalu dia menjawab, ya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nuh melihat anaknya dari kejauhan, lalu dia panggil, ya bunayyarkam ma'ana, ayo naik ke sini. Nuh bicara dengan apa? Dengan wahyu. Nuh berbicara dengan wahyu. Lalu anaknya membangkang. Dia berkata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, saya tidak mau, karena kapalnya ayah ini orang-orang bongak di dalam. Ya, apalagi tambah lebih binatang kan. Tentu kalau dah masuk binatang, bagi mereka tambah nggak bongak. Kita tengok nanamu ikut Nabi gajah, ulek, kabau. Kan kabau bekelikiu tempat tu kan. Iya tak? Gajah, ulek, kabau, imau, singa, buaya, semuanya. Memang dari awal mereka sudah berkata, kemana rakat tabaka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Yang melengah ikut kamu tu ya hainu, uang nggak bongah. Ya. Orang, iya tak? Aradhiluna, orang-orang kaum rendahan yang tak ada kojo tu ngaji jongnya. Kalau nak cadik-cadik anda omong ngaji cawaan, itu bahasa mereka. Tak pasal gitu dah, salah paham. Bahasa mereka. Illa alladzina hum badiyar ra'i, yang tidak punya pemikiran yang maju. Itu bahasanya. Umat Nabi Nuh dan juga umat Nabi yang lain, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jawabannya. Tambah lagi kapal Nabi Nuh lebih sija je kabau dah bet kabau runya kabe itu ngamu je ikut ilahnya kan asli gitu. Nang tu cuma kabau aja ni, apa sabu ni guru ikut ni. Iya kan? Kamu itu Allah musta'an. Buah soleh. Buah soleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabal, saya akan berlindung ke gunung. Sebab dalam ilmu secara epistemologi itu nomor ya, tidak ada bukti selama ini gunung ditenggelamkan oleh banjir bandang. Ya tak? Tak ada.
Makanya anak Nabi Nuh yakinnya berdasarkan pemikirannya, ilmu analoginya, rasionya yang tinggi, dan hafalannya terhadap sejarah, karena berinteraksi dengan orang-orang cerdas, bahasa mereka orang-orang cerdas yang berpikiran maju, yang punya pemikiran the futuristic Islam. Jadi Islam ya futuristik, berpikirnya ke depan, tidak mau pikir ke belakang terlambat katanya, pikirnya ke depan. Akhirnya lupa balik. Ya tidak mau ingat, tak kan bangkit tu ke depannya mandang, tak catat alamat dia. Sudah itu balik apa? Tak bisa. Kita tak bisa kaum muslimin berpikir betul, harus ke depan, tapi jangan tinggalkan masa lalu, karena masa depan kita dibangun di atas masa lalu kita. Kalau baik tinggal menyempurnakan, kalau buruk kita tinggalkan yang buruk itu, lalu kita bangun bahwa kita tak akan kembali pada keburukan itu. Nah, umat Nabi Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam, dia bilang saya akan berlindung ke gunung. Ayah, tidak ada cerita setinggi apapun banjir maka gunung tidak akan tenggelam. Ini bahasa logis, bahasa empiris, ya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berbicara lagi kepada anaknya, bahwa dengan apa Nabi, kalau Nabi bicara pakai apa? Wahyu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tegaskan kalau Nabi bercakap tidak ada cerita, tidak ada cerita. Qala la asimal yawma min amrillah. Wahai anakku, tidak ada yang bisa melindungi suatu apapun dari urusan Allah, dari perintah Allah hari ini. Tidak ada, gunung pun tidak bisa. Dan memang gunung pun tenggelam waktu itu. Wahala bainahumul mawju fakana minal mughraqin. Setelah jelas tak mau lagi dibujuk, walaupun dalam kondisi yang sudah sangat kritis. Memang akidah ini kaum muslimin dan muslimat, kalau bukan karena Allah yang buka, kan dalam kondisi kritis pun orang bertahan dengan kesesatannya. Makanya mintalah dengan jujur hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak Nabi mulia, paling Nabi pertama, Rasul pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pendidikannya yang super maju, tetapi subhanallah, karena dia rusak pemikirannya dan rusak fitrahnya, maka akhirnya dia menolak kebenaran sekalipun dari orang yang dicintai dan mencintainya. Nabi Nuh alaihissalam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebelum diutus jadi rasul, mereka yang bilang laqad kunta fina marjuwa qabla hadza. No, kamu ni kenapa begini? Dulu kamu sebelum jadi rasul, mereka tidak bilang rasul ya. Sebelum kejadian sekarang ini Nuh, kamu tuh sebenarnya orang harapan bangsa, putra harapan bangsa, negara dan agama. Cuman kalau begini tidak bisa nih Nuh, merubah tatanan sosial, politik, ekonomi, hubungan internasional. Nanti kita ditekan oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini bahasa. Makanya mereka tidak mau menerima, karena fitrah yang sudah rusak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sudah jelaskan, ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi maksudnya bayi manusia, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apapun ayat Quran nanti fitrah kita mengakuinya pasti, ya, fitrah kita akan mengakuinya. Orang-orang yang berlawanan dengan fitrah itu, tangannya akan nunjuk sesuai dengan fitrah, gitu? Nunjuknya kemana? Tapi ketika tanya di mana Allah, jadi hilang. Tapi ketika ya Allah, ke atas juga nunjuk. Lalu ketika tanya kenapa nunjuk ke atas, kiblatnya doa. Taib. Ketika doa yang paling afdol dibaca ketika sujud, ada yang ngada ke atas? Sujud sampai ngada bisa?
Tidak ada kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada orang mengatakan, ulama dulu mengatakan kiblat doa itu ke atas, tidak ada. Kiblat doa ke tetap ke kiblat salat sama, tidak ke bawah aja. ke Ka'bah. Jadi doa menghadap kiblat, itu aja dah pasti menghadap ke Ka'bah. Cuman jawaban asal-asalan. Memang kalau awalnya asal, pasti ujungnya asal-asalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, indahnya Islam ini ketika kita tidak berlawan dengan fitrah. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat, wajarlah Ibnul Marzuban, Muhammad Ibnul Marzuban, seorang ulama di abad keempat Hijriah, menulis sebuah kitab judulnya Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Artiin bang? Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Banyak keutamaan, ini payahlah nyobu, tidak terjemah. Keutamaan anjing dari banyak orang yang memakai pakaian, maksudnya dari manusia. Beliau menyebutkan banyak kelebihan anjing, akramakumullah, dibanding dengan orang-orang yang berpakaian. Kenapa? Karena fitrah tadi dah rusak. Di sini kita, ketika Nabi Nuh memanggil hewan, tunduk kan? Karena memang perintah Allah. Perintah Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Maka ketika mereka dipanggil dan tahu dia panggilan itu selamat, tapi orang itu enggak, ya, orang itu enggak mau dipanggil. Karena mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hewan-hewan kalau akan terjadi bencana, mereka ada instingnya, maka dilihat oleh orang, biasanya dilihat tanda bila binatang-binatang pada turun dari gunung, biasanya sudah tanda akan ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi hewannya secara insting paham. Untungnya tidak belajar kapur. Untung binatang tidak sampai belajar, kacau loh antara mereka payah. Ya, untung tidak kuliah. Kalau sempat kuliah lah, lama berdebat sampai Nabi Nuh. Untung mereka tinggal di hutan. Soalnya kadang-kadang memang hebat tinggal di hutan. Makanya salah satu hadis menyebutkan di zaman fitnah itu, yang terbaik bagi seseorang itu tinggal di puncak gunung bersama beberapa ekor kambingnya. Di sana aman karena tidak terkontaminasi dengan berbagai pemikiran. Jadi kadang-kadang tinggal di hutan lebih selamat daripada tinggal di tempat-tempat yang sudah banyak terkontaminasi ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu anaknya tadi tetap tidak percaya pada ayahnya. Akhirnya wahala bainahumul mawju fakana minal muraqin. Akhirnya akibat daripada mengikut hawa dan pemikiran yang tak sesuai dengan fitrah dan insting, maka akhirnya jadilah dia orang yang ditenggelamkan. Tenggelam di dunia, tenggelam di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau boleh milih-milih, ya, mana yang lebih kita pilih, tidak tahu sedikit pun tentang pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau tahu banyak, maka kita pilih lebih baik enggak tahu. Sebab seperti cerita kawan tadi yang tak pernah belajar agama, ketika disampaikan kepadanya Al-Quran dan Sunnah cepat masuk. Apa sobat? Ibaratnya gelasnya masih kosong, masih bersih. Ya, tapi kalau gelasnya sudah diisi, isinya apa? Kontaminasi, barang-barang basi, pikiran basi masuk situ, segala pemikiran yang basi masuk, logika yang tidak logis masuk. Ini beda kaum muslimin antara logika yang logis dengan logika yang tidak logis. Bisa kita buktikan. Saya diskusi kemarin dengan mahasiswa saya, masya Allah,
Ya, ketika diajak berlogika, saya ajak berlogika. Alhamdulillah, kau ndak bongak, ndak bongak, ndak codok bono tapi leh ngeratinya, kan ndak leh bakal junya, ya. Ini masih leh lidah, wak bakun fuli dah bersama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi logika yang logis, bukan logika yang dipaksakan. Ini banyak logika yang tidak logis. Kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Di mana kalau begini? Dulu air ini di masa dulu dari atas turun ke bawah. Kalau sekarang tang bawah nah yuk. Kata loju lo kotir ke bawah gitu. Ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kalau dulu piti tang rate copek turun ke bawah. Kalau kini ndak setoran kate loju dok turun. Payah. Banyak dokter Helmi contoh salemonnya. Iwi kacero abi sampai telulurin. Iya kan? Awak suruh 3M deknya 7M. Awak kan 3M kan? Memakai masker, menjaga jarak, tak boleh. Mencuci tangan pakai sabun. Sah? Hanya lapir sekali sampai 7M. Itu nak kenek bro, kenek bro. Lai siapa babapur, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang ini contoh yang Allah berikan kepada kita. Jadi gelas yang masih kosong diisi air jernih, insya Allah jernih. Tapi kalau gelas yang sudah masuk kontaminasi pemikiran, maka dimasukkan Al-Quran pun ujungnya jadi pemikiran. Sah? Iya tak? Ayat jadi pemikiran, jadi pemikiran Allah dalam Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi Rabbi, seolah-olah pemikiran lebih hebat dari Allah. Tak pernah memuji dirinya dengan pikiran. Allah tak pernah memuji dirinya dengan akal. Jelas? Allah tak pernah memuji dirinya dengan perkiraan. Tapi Allah memuji dirinya dengan ilmu. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, wa huwa 'allamul ghuyub, wa huwa as-sami'ul 'alim. Makanya akal itu kecil, makhluk. Ini kadang-kadang saking rusaknya dia bilang Allah takut pada logikanya, Tuhan takut pada logika. Ini kekufuran nyata kaum muslimin dan muslimat. Makanya tadi saya katakan, jadi gharizah salimah afdalu minal aqlil marid, bahwa sesungguhnya insting fitrah yang sehat lebih baik daripada akal yang sakit. Sebab bawa pola kodang badan tapi domam le tolok mai pore atau kajol. Bapa pun cerdasnya tetapi terkontaminasi pikirannya, takkan jernih keluarnya. Ayat bisa jadi subuhan, sunnah jadi subuhan. Allah musta'an. Jadi apapun bisa jadi subuhan. Maka hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan memang seperti kata kawan tadi, pengalaman saya juga, bahwa orang yang tak mengerti apa-apa lebih cepat paham daripada orang yang setengah mengerti supaya mosong. Ini ibarat kojo harus diberosyong dulu. Kalau oli oplosan masuk dalam, tidak bisa sekali sabun itu lah. Kan tidak bisa sekali sabun lah. Habis sabatang tabun cak salam lah. Masih ada sabat cak salam lah. Habis itu dulu sabatang untuk seminggu bobo kedarun kan. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau gini ada nama sabun mutiara lah ganti. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak bisa sekali sabun. Makanya tidak heran kita kenapa orang-orang yang berpendidikan setengah pendidikan lebih susah mendapat hidayah daripada orang yang sama sekali tidak berpendidikan agama. Sampai dulu ketika kami di Jakarta, semacam hipotesa bukan hasil penelitian, anak-anak sekolah umum itu lebih mudah menerima Al-Quran dan Sunnah dibanding anak-anak yang kuliah di sekolah agama. Nah, institusi keagamaan. Apa sebab? Karena masuknya sebagian
atau mungkin banyak, mungkin juga dominan pemikiran yang tidak sehat. Seperti yang pernah saya lontarkan ke Bapak dan Ibu semuanya, ketika ada pemikiran seperti ini, ternyata ulama Al-Quran, tafsir dan hadis itu belum menjelaskan makna Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Ancak bunyi boso komprehensif. Awak pun payah tak masuk muka kampus lu mundur kan? Apa komprehensif dugaannya ya? Nah, secara utuh dan lengkap. Cuma awak telusuri siapa nyabuin. Kasar nyabuin dah tu hadis, baca hadis tak topik gitu dah. Tu tanya nyapa nak baca kitab tarik tafsir Tabari sampai tamat. Judul dah hafal dia. Nama kitab dah hafal dia kan? Macam mana pula menilai sesuatu yang dia bukan ahlinya. Dan itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Baca artikel baik atau baca jurnal mengeritik Imam Al-Bukhari. Kalau le Mondar Qutni le hormat ke Al-Bukhari, tapi nya Bukhari kan sendak cadik sendiri. Al-Bukhari kadang lah. Inya sahih kesan ada ulama lain mendhaif. Seolah-olah sahih Bukhari kebanyakan dhaif. Jadi dia tanya, "Nya Bukhari siapa namanya?" Ndak habe nomor itu tu bicara. Kasabarilah kamu masa. Sabarilah kamu. Woi, wangi sih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini contoh daripada gharizah yang sehat menyelamatkan. Akhirnya binatang itu selamat. Itulah yang menjadi keturunan binatang hari ini. Karena yang tidak masuk semuanya habis. Maka masuk sepasang. Dan itulah yang menjadi nenek moyang ke umat manusia semuanya. Alhamdulillah awak lima masuk beriman tu ya. Iya kan? Kalau tidak beriman kan yang lain kan mati sudah. Bungkang sudah. Iya kan? Alhamdulillah nenek moyang kita semuanya orang beriman, maka jangan mau kalah. Kalau dipanggil dek Rasulullah SAW bilang hadir Rasulullah. Jangan sampai nanti lu sibuk bu Rasulnya. Jangan. Jelas? Kalau Nabi yang manggil sami'na ata'na, siap Rasulullah, siap, bilang aja siap dulu. Gak tengah jalan tak tolong jadi diri itu lain lagi. Yang penting kalau Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil, atau Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang sehat dia bilang sami'na wa ata'na. Jangan sekali-kali antum bilang jangan pikirlah. Kalau sesuai dan tema, kalau enggak kan banyak ulama ni, banyak kaum muslimin dan muslimat. Ulama betul banyak, tapi tidak semua ulama itu mesti diikuti. Jelas? Kan ada ulama kadang ya diulamakan. Sama dengan adat awak kan ada istiadat, ada adat yang diadatkan, ada yang adat yang teradatkan. Non asli adat istiadat. Sudah itu adalah adat yang diadatkan. Habisnya kalau lah habisnya buah salihnya dah. Tak lama mati orang. Nah, baik, ini contoh dari antara manusia sendiri. Ada yang akalnya masih sehat di tengah-tengah orang yang akalnya sakit. Ada contoh? Contohnya istri Nabi dan Nabi Nuh sakit. Nabi Lut sakit juga bini. Istri Nabi Alhamdulillah bukan Nabi istri Fir'aun yang menjadi lambang kezaliman seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Sopo zalim dunia disebut orang Fir'aun. Sampai laki zalim sebut cara Fir'aun namanya. Iya, laki sampai di Fir'aun. Itu tambah baca jadi pong dan doa pun cara Fir'aun ni. Itu tahu aja dia. Asia radhiyallahu anha alaihissalam di tengah-tengah masyarakat yang rusak semuanya, ternyata ada buah
buah solek yang bernas. Masya Allah, tabarakallah, bernas. Sampai Nabi katakan tidak sempurna dari kaum wanita kecuali 4. Yang salah satunya adalah Asya imra'atu Fir'aun. Masya Allah. Dari seluruh wanita sepanjang sejarah yang sempurna hanya 4. Maryam, Asya, istri Nabi Nabi Ibrahim, terus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Asya masuk di tengah-tengah orang. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima cara berpikir mereka. Sebab dia kenal betul dengan Fir'aun. Dia tinggal di rumahnya. Ya tak? Fir'aun itu kalau ponek pandainya, masa Tuhan pandai ponek? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Minta paci. Asal Tuhan minta paci. Coba sebenarnya orang-orang pengikut Fir'aun itu sakit semuanya. Sebab dia tahu sendiri Fir'aun melawan Musa bisa seorang dia. Tak tolong kayak tukang sihir. Kalau betul dia Tuhan, kenapa minta tolong sama yang lain? Cuman karena sudah rusak. Gua aja. Apalagi takut ke nantin. Takut karena nantin. Karena bahasa gini apa nama? Resupel sih. Resupelnya, reshuffle-nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau pegawai takut karena pecat atau karena mutasi atau non-job itu tak sakit sana. So jadi staf ahli lah sakit palu, apa lagi jadi non-job. Allah musta'an. Akhirnya mereka terpaksa ngangguk-ngangguk mengiyakan pekerjaan Fir'aun, padahal mereka yakin Fir'aun bukan Tuhan. Dan berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang yakin orang yang diikutinya salah, tapi kada kepentingan acalah kok sama-sama boluluk palo jadi asal dia tanduk lain nono yang tanduk tak ada ngono gitu palo labu dah luluk. Makanya kini wa ubah keedah le tuan-tuan, polon jen sampai baluluk tanduk wajib ngono. Nah, dia tak nak boleh baluluk palo. Lapu baluluk palo tak dapat. Lebih baik maka sekarang keedah kita tidak. Ya, kepala enggak boleh kotor, enggak boleh kau nak lumpur. Tapi tanduk harus mengenah. Maka jen bakal lolong kubangan. Itu bakal lolong kubangan tu. Ya, maka bersaing di atas ringnya. Kan tak baluluk tu dah. Bahasa semprot lagi perlu ada minyak wangi gitu kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Yalah, jangan baluluk palo nak. Ya. Cak ndak ngono pak tanduk, tapi palo jen baluluk. Basi lama dah. Ai itu basi lama dah. Leo basi lama dah. Baik, masuk waktu. Kita azan dulu, nanti kita sempurnakan selepas azan insyaallah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, istri Fir'aun mengambil keputusan bahwa dia mesti berbeda dengan orang-orang yang sesat itu. Anak Nuh tadi membuat keputusan dia mesti berbeda dengan penyeru kebenaran. Ini orang-orang berakal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini dapat kita lihat bahwasanya orang yang selamat itu memang tak banyak dalam segala masa dan tempat. Dalam segala masa dan tempat. Maka tidak boleh kita merasa ragu dan bersedih di saat dominannya orang tidak mengikuti yang hak. Dominan memang di mana-mana, di setiap masa dan tempat. Makanya Allah SWT tidak jadikan ukuran kebenaran itu adalah orang terbanyak. Bahkan Allah tegaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang di atas bumi ini. Kenapa bumi disebut? Karena kita tinggal di bumi. Kenapa tidak langit? Orang langit seluruhnya orang di langit semuanya malaikat kan? Orang taat semua. Tapi orang bumi dia lah jauh. Kan lah jauhnya. Akhirnya engkau banyak. Kalau kau taati sebagian besar orang di atas bumi ini atau di bumi ini, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Kebanyakan. Wallahu musta'an. Karena apa? Karena kecenderungan orang itu melihat sesuatu yang baru, dan yang baru itu selalu diinginkan. Yang kedua, setiap yang dilarang itu, kata orang Arab, kullu mamnu'in marghub. Segala yang dilarang itu suka orang carinya. Makanya kadang-kadang kalau orang enggak tahu sebuah syubhat, jangan disebutkan. Orang kalau enggak tahu sebuah kesesatan, enggak usah disebutkan. Karena bisa-bisa dia penasaran, akhirnya dicarinya kesesatan tuh. Wah, ternyata anjak kosannya, ternyata bagus. Kalau tidak tahu jangan dinirikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat tadi seperti yang dikatakan, ada juga buah-buah saleh gitu. Tapi masya Allah luar biasa. Seperti Asya imra'atu Fir'aun alaihassalam. Alaiha, bukan alaihi ya, alaiha. Yani alaihassalam, yang menjadi salah satu manusia sempurna di tengah-tengah masyarakat semuanya atau hampir semuanya adalah penentang kebenaran. Dia berada di rumah itu. Tetapi subhanallah, kalau kita jujur mengikuti kebenaran, Allah akan jaga. Ya, Allah akan jaga. Sampai-sampai dikatakan Asya itu tak pernah didekati oleh Fir'aun. Setiap dia ingin menggauli Asya, maka Allah utus syaitan menyerupai istrinya tersebut, sehingga tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Dari mana? Ya, dari karamah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh tersebut. Banyak orang-orang saleh dan Allah jaga mereka daripada kezaliman orang yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar atau dalam bahaya, akhirnya ibundanya tawakal ala Allah. Ya, Allah masukkan ilham ke dalam hatinya, masukkan anakmu itu ke dalam tabut, ke dalam kotak peti atau dalam keranjang, lalu hanyutkan di sungai Nil itu. Nanti akan diambil oleh orang yang memusuhiku. Orang yang akan memusuhi dia sendiri. Allah menghendaki Musa tumbuh di bawah pemeliharaan musuh bebuyutannya. Ya tak? Allah yang jaga kan? Fir'aun membunuh, tapi subhanallah Allah menghendaki Musa tumbuh sampai menjadi rasul. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
maka hidup itu sebenarnya pilihan kawan. Silakan dipilih. Anak Nuh milih sesat, hancur. Kenapa dia sesat? Karena ikut pikirannya. Asia memilih berubah dari keburukan orang-orang di sekitarnya, akhirnya Allah jaga dan pelihara dia. Bahkan binatang yang tidak berakal lalu Allah selamatkan dengan sekali panggil oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi manusia ini kadang-kadang betul lebih tongkol dari, ya betul. Banyak ayat menyebutkan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Takkan lebih daripada itu. Binatang sekali panggil datang. Awak puan mendakwai, semakin didakwai semakin tongkol, semakin diberikan Al-Quran hadis semakin banyak syubhat dan yang menolak kebenaran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati kita, ya, diberikan gharizah yang salimah, yaitu insting fitrah yang salim, dan dijauhkan daripada al-aqlul marid, akal-akal yang sakit. Apa sebab dia sakit? Akal tu banyak sebab sakitnya. Satu, jarang diberi nutrisi yang sehat, yaitu wahyu. Dua, diberikan beban pekerjaan melebihi kapasitasnya. Ya, akal itu hanya bisa beranalogi, membandingnya, itu ya, mengkomparasikan. Lalu dipaksa dia mengkomparasikan yang gaib dengan yang konkret, yang abstrak dengan yang konkret. Tentu taunya sakit jadinya. Jadi kurang nutrisi dan dibebani pekerjaan di luar kesanggupannya. Maka jangan antum gunakan akal itu berpikir sesuatu yang tak boleh dipikirkan atau di luar kapasitas akal. Ketika dibebani, akhirnya akal itu rusak. Maka berilah akal kita nutrisi wahyu yang cukup, senantiasa baca Al-Quran, senantiasa baca hadis Nabi SAW, dengan andasan beriman sebelum berilmu. Beriman sebelum berilmu. Dulu para sahabat itu belajar Al-Quran setelah beriman pada Al-Quran. Hari ini kita belajar Al-Quran tapi meragukan Al-Quran. Gimana nak dapat ilmu? Gimana nak dapat iman? Ini tambah lagi belajar Al-Quran pada orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Allah musta'an. Akhirnya yang terjadi adalah rusaknya akal, sehingga ketika diberi nutrisi, ibarat orang penyakit atau penyakit asam urat, salah makan. Salah makan. Kalau lah sampai muntah, tu baik makan, lama makan. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu. Jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu, supaya nutrisi akal kita lengkap. Dan cari majelis ilmu yang memang banyak wahyu di dalamnya, bukan hanya sekedar cerita yang dikarang atau pemikiran seseorang atau hasil percobaan seseorang. Percobaan belum tentu benar. Ya, dan kita memerlukan ilmu yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW wariskan. Mudah-mudahan buah soleh ini kita dapatkan. Nah, untuk baru-baru pulang. Sampo Jeko. Ayam punya kandang ini. Ayam tak bisa masuk ke kandang. Masya Allah. Kenapa ayam itu tak bisa masuk ke kandang? Alhamdulillah. Jadi nyambung itu, Masya Allah. Ada lo kedua kan? Taib. Nyaput tepung tawar lo. Nyaput tepung tawar lo. Topung batawar. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kita tidak tahu tepung tawar itu apa. Biasanya dilakukan untuk kalau ada yang bepergian, ditepung tawari,
ada yang menikah di tepung tawari, ada yang dilantik di tepung tawari, ada yang bini dua. Tidak bisa, tidak omong tepung tawar, tidak masuk kajirinya. Bini dua tidak masuk kajiri. Subhanallah, berarti lah ada masalah dalam dulu. Kaum muslimin dan muslimat, paling kurang menurut hemat saya ya, paling kurang hukumnya adalah mubazir. Karena beras yang sudah dibentuk beras ya, dibuang-buang. Untuk apa dibuang? Minimal mubazir. Kalau memang itu dianggap budaya mubazir. Budaya kalau bertentangan dengan syariat, ya tinggalkan aja. Kan tidak rusak hidup kita gara-gara tinggalkan itu. Kecuali lah dulu penghasilan situ ada amprar. Enggak. Tolong jangan sampai turun amprar. Kalau turun amprar sampai ya mubah. Nah, ya kalau lah pakai amprar apa ya mubah. Kan tidak ada bisa merealisasikan anggaran, gagal kita. Nanti disclaimer laporannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu minimal. Yaitu membuang-buang harta itu dilarang dalam Islam. Nabi melarang kita 3 perkara, salah satunya adalah wa idha'atul mal, yaitu membuang-buang harta. Kalau seandainya di situ ada keyakinan bahwa kalau tidak ditepung tawari nanti cepat cerai setelah menikah, masalah. Berarti menggantungkan manfaat mudarat pada tepung ini, ini masuk seperti yang Datuk bilang, syirik dia. Atau misalnya naik haji nanti oleng pesawatnya gara-gara tidak tepung tawari. Pas lo ada matabat hawaiyah pun nama istilahnya hampa udara ya. Itu potong tidak tepung tawarnya. Dah rusak keyakinannya. Rusak keyakinan. Dan sekodok-kodok tepung tawari tidak nawur, tidak sih nawur gitu kan. Nah, jadi tidak ada hubungan dengan itu. Kalau itu keyakinannya, lebih wajib lagi ditinggalkan. Tergantung di budaya manapun. Sebagian bilang dari asal dari agama Hindu, asal dari agama Melayu, dari manapun asalnya. Kalau tidak sesuai syariat, ayo segera disesuaikan aja. Kalau nak melepas, lepaslah dengan doa misalnya kan. Ya tidak cukup doa, harus juga pakai tepung tawar. Nah, kadang proses nikah tidak kena lama gara-gara itu dulu kan. Betong lo tepung tawar kan. Sesuai tanggal tahun. Iya kan? Banyak jadi deh. Kadang menghadiri minta lo tausiah ya kan. Asal itu acara sungkem, acara pijak papu kan. Iya banyak acara. Sudah itu ceramah tinggal 5 menit nak azan lah. Makanya kalau ada acara macam itu kalau minta ceramah sebelum acara sungkem-sungkem ini banyak sungkem banyak. Tapi apa isi kan tak benar kan? Ya. Hah? Suka tai. Jadi oleh itu ini gara-gara itu tanya panjang situ tu. Nah, kalau memang tak sesuai atau ada pelanggaran syar'i, maka kita harus bersihkan budaya kita dari pelanggaran syar'i. Pada asalnya budaya itu kan sebagian kan yang dibuat-buat saja, asal tidak ada dalam budaya kita asalnya. Buktinya tidak semua kita yang pakai tepung tawar. Kan Melayu kan banyak kan? Ada Melayu Acu, ada Melayu Minang, ada Melayu Banjar, ada Melayu. Kan tak semua pakai tepung tawar. Itu tandanya tidak asli. Tandanya tidak kami non disiko saatnya. Yang disiko ada yang tidak ke? Iya tak? Berarti tanda itu bukan asli. Masuk pengaruh-pengaruh yang lain. Oleh sebab itu diupayakan untuk ditinggalkan. Karena tidak akan mengurangi anggaran, insyaAllah. Tidak mengurangi anggaran. Kalau nak buat anggaran, insyaAllah senangnya. Tidak perlu tepung tawar kalau anggaran, insyaAllah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, ada baru-baru ini menyatakan Ustaz lain dia mengatakan ini bahwa Nabi Adam itu katanya Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad itu di tiangnya aras. Ini bagaimana Ustaz? Insya-Allah tengok. Ada riwayat yang tidak sahih bahwa ketika Nabi Adam memakan buah khuldi dan dia bertaubat, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika dia taubat, Allah bilang irfa rasak, angkat kepalamu. Ketika angkat pertama nampak dia tulisan Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah
rezeki. Ya ndak ngaku ada aras tu kira. Kan ndak ngaku nyebut itu dah. Mosong Allah semayam di aras kan ndak ngaku dah. Kecanda-canda ngaku dah jadi. Iya kan dia menghadap Allah gini kan? Iya kan? Berarti irfa' ra'sak itunya Allah Ta'ala. Sudah itu bangkok ada Nabi Adam alaihissalam polo. Sudah itu nampak di tiang aras. Berarti Allah semayam di aras enggak? Atau menguasai aras? Allah musta'an. Jadi ini lucu-lucu kan. Yang palsu-palsu masuk, yang asli dah masuk. Itulah tandanya rusak pemikiran. Itu tanda rusak. Yang palsu-palsu begini masuk nih. Sehingga banyak dibuat musaji adole ndak. Allah Muhammad itu dasar situ sana. Tapi jenis soda pun. Asal muasalnya di situ memang. Jadi ditulis itu siapa tuh Muhammadnya. Aikola rasul terbaik di antara cucumu nanti. Jadi akhirnya siapa yang minta dengan nama Nabi Muhammad pasti aku kabulkan. Akhirnya lahirlah tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, anehnya Abu Bakar enggak tentu itu rela. Umar enggak tentu itu, Allah musta'an. Kecuali dalam riwayat-riwayat yang juga sejenis. Makanya kaum muslimin catat baik-baik. Mengada-ngada dalam agama akan berimbas mengada-ngada dalam dalil agama. Al-Quran joleh dari saripal sunnah. Termasuk hadis. Kok hadis ada dhaif, masya Allah dhaif mantap punya. Ya, tidak boleh dia meninggalkan hadis dhaif. Akhirnya dibela hadis dhaif mati-matian, hadis sahih ditolak mati-matian. Kalau juga muslimin, sunnah lah joleh ditolak, tapi bid'ah yang tak joleh dibela-belain. Jadi gimana sebenarnya antum mencintai sunnah atau mencintai bid'ah? Tidak mungkin dua-duanya kaum muslimin, karena Nabi mempertentangkan antara keduanya. Kalau kau pegang sunnah tinggal bid'ah, kalau ambil bid'ah kau tidak mungkin melaksanakan sunnah. Oleh sebab itu sunnah dan bid'ah itu berlawanan, tidak berkawan. Ya dalam hadis kan jaleh wa iyyakum muhdatsil umur, sebelumnya alaikum bisunnati kan, pegang sunnahku. Cuma begitulah yang namanya kalau sudah terkontaminasi, apa aja bisa jadi basi. Ya apa aja bisa basi. Jadi sunnah basi, bid'ah yang angin tawi. Padahal sebenarnya ya kita sepakat semuanya, sepakat ahli bid'ah dan bukan bid'ah sepakat bahwa Nabi lebih baik dari selain Nabi. Taib. Apa nek ponek jo bantah atau ke dan lain tu lah. Tapi dia memang hobi berbantah. Tapi berbantah jadi akhirnya seperti itu. Awak kan nak menyatukan umat. Nak menyatukan umat kan? Menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang lebih menyatukan kecuali Rasulullah SAW. Ayolah sama-sama kita ikut Nabi SAW dengan sempurna. Ya, tidak pakai tidak pakai ngaliak-ngaliak kan? Ya, dengan sempurna ikut Nabi SAW. Semampu kita, tentu semampunya kan. Yang tidak bisa kan tak tahu, ada uzurnya yang tidak bisa. Larangan Nabi tinggal. Jangan cecek alasan. Ini ulama nak haramnya sebagiannya kan cek alasan baru kan. Tiba di suruhan tidak wajib nyerinya. Jadi suruhan banyak bertinggian, larangan banyak melanggar. Tentu tidak akan sama hasil dah. Awak enggak. Kalau kita ya berusaha semampu kita, yang sunat jangan sampai tinggi. Yang muqarrah caklah. Yang muqarrah cak tinggi. Yang pahala tinggal dua. Sunat berapa lo kojong no sunat compang dan muqarrah dosa ya kan tak no muqarrah belumbo enon sunat ditinggal terbalik aja nyen sunat kan disuwa no muqarrah ditagang ya. Nah cuman kalau ada itu membuat jangan berbantah tak gede itu acaranya itu makan sabik kan. Dan kalau kan ngaji Ustaz Banti mau kok ndak ngajirnya, ngajilah, bola kok do kamai. Tapi tak izin ke pengurus. Itu dia. Pak Haji, mana nak mokok dah kan sampai mokok ngaji Ustaz dan ndak masuk orang ini kan. Ndak apa mokok lah tapi jauh. Buat ruang karantina. Kalau itu kan ya ada fikih aulawiyatnya. Kalau ndak kan mokok ndak ngajirnya. Nyamun coen nok bini pada coen
tiada payah dia tentu ajan cuan bini nak caklah mokok ya jalirnya sama Syekh Ibn Uthaymin diceritakan oleh muridnya Khalil Muslih. Beliau malam-malam subuh-subuh dia dulu kan alun berlampu macam kini dengan masa beliau masih muda-muda buat ibu tapi lah terkenal. Jadi pergi solat subuhnya imam situ buat solat nak muda di duduk-duduk tapi simpang jalan tu seorang lainnya kat kawan lah pulang kayaknya kan itu nak muda syebahnya syebah obor kan syebah. Kalau main orang tua yang tak terhormat syebah panggil kan woi orang tua itu lepas suruh tuanya kan ayolah boleh minta apinya tu apa dah nak bokoknya tiba dah syekh beres kalau baca sosial tu mau kamu saji wanya mau kah saji kan sambil mokok dah apa lah cita-cita dia tetapnya dah habis share nya jangan kamu saji kan jangan kan mau saji sangko jonto tu biasa ya deh sampai ni mau saji Syekh Aksitan kan habis hormat ke ulama kan dia cium palo kan tak cogang dia kan tak tertogaknya sapuri Syekh Ibn Uthaymin astagfirullah alhamdulillah katanya Syekh taubatnya dari mokok dan jadi murid setia Syekh alhamdulillah itu akhlak muslim. Jadi kalau ada nyabit dari ustaz ni dan mokok bisa buang ngajinya tak apa mokok lah ya, sebab ngaji lebih penting pada mokok nah pada mokok lah dulu misalnya ya karena meninggalkan ngaji itu lebih parah daripada merokok itu jelas meninggalkan ngaji itu lebih parah daripada merokok ya tak apa lah mokok lah ya asalnya diizin deh pengurus tapi kalau tanya dek pengurus keadaan dan togang izin buat di lu mokok ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah mudah-mudahan dah terjawab tu dah jauh ya alhamdulillah terima kasih dan mohonlah jadi riwayat bahapek bersalih banyak alhamdulillah terima kasih dan mohon maaf wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.